Salam saudaraku, kali ini saya akan coba membahas tentang persepuluhan. Nah, untuk membatasi materi saya, karena persepuluhan itu sangat panjang jika dibahas seluruhnya saudara, jadi saya hanya akan membatasi dalam video ini mengenai apa latar belakang persepuluhan, kemudian jenis-jenis dari persepuluhan itu sendiri, dan apa tujuannya. Nanti di video berikut saya akan bahas materi yang lain, tapi dalam konteks yang sama, yaitu tentang persepuluhan. Untuk itu kita langsung masuk di dalam materinya saudara. Latar belakang persepuluhan. Ulangan pasal 12 ayat 10 sampai 11. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel baru akan menerapkan persepuluhan setelah mereka sampai tiba di tanah Kanaan, dan itu pun jika keadaan mereka sudah aman dan tentram saudara. Jika belum aman dan tentram, maka persepuluhan belum diterapkan. Abraham pernah memberi persepuluhan, tapi itu hanya satu kali terjadi di dalam seumur hidupnya saudara, dan itu pun dari rampasan perang, bukan dari hasil tanah atau dari hasil ternak. Yakub juga pernah memberikan persepuluhan, tetapi itu nasar saudara. Nah, banyak pendeta yang kadang-kadang menggunakan ayat-ayat tentang Abraham ataupun Yakub untuk melegalkan persepuluhan, seolah-olah bahwa persepuluhan itu wajib. Padahal Abraham melakukan persepuluhan, tapi tidak ada satupun dari anak-anak Abraham yang mengikuti persepuluhan Abraham. Yakub pun juga sama saudara. Yakub bernasar akan memberi persepuluhan jika Tuhan melindungi dan menyertai dia dan memberkati dia. Pertanyaannya, apakah ada anak-anak Yakub yang meneruskan persepuluhan Yakub? Tidak ada saudara. Anak-anak secara langsung saudara ya, tidak ada. Jadi jika anak Abraham tidak melakukan persepuluhan Abraham, jika anak Yakub tidak menerapkan persepuluhan Yakub, lalu mengapa kita yang harus dan wajib menerapkan persepuluhan mereka? Nah, jadi dasar tentang persepuluhan Abraham dan Yakub sebenarnya itu sama sekali tidak kontekstual jika mau dikaitkan dengan orang-orang pada zaman sekarang, sehingga seolah-olah bahwa persepuluhan sangat wajib. Bilangan pasal 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi persepuluhan itu diberikan kepada orang Lewi atau suku Lewi, termasuk di dalamnya Imam Lewi. Jadi saudara juga harus tahu ya, bahwa persepuluhan itu bukan untuk Imam Lewi, tetapi untuk suku Lewi. Suku Lewi yang ditugaskan untuk mengurus kemah pertemuan, bukan yang melayani kemah pertemuan saja, tapi semua yang mengurus kemah pertemuan, satu suku itu memperoleh persepuluhan. Kalau mau diterapkan gereja zaman sekarang, itu berarti yang pukul lonceng, yang jaga gerbang, yang jaga parkir, yang nyapu, yang ngepel, itulah suku Lewinya saudara, dan mereka lah yang harusnya menerima persepuluhan, bukan imamnya. Nanti kita akan lihat dalam jenis-jenis persepuluhan saudara, tentang bagaimana bangsa Israel menerapkan persepuluhan. Bilangan pasal 18 ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi. Ingat, orang Lewi, bukan imam Lewi, sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, kita akan lihat ini penjelasannya di dalam Bilangan pasal 35 ayat 7 sampai 8. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya.
Jadi suku Lewi hanya menerima kota-kota tempat mereka tinggal dan tanah-tanah untuk ternak mereka, untuk mengembalakan ternak mereka. Mereka tidak menerima wilayah yang luas untuk bertani atau berladang, karena mereka ditugaskan khusus untuk mengurusi kemah pertemuan. Itulah yang menjadi dasar mengapa Tuhan memerintahkan persepuluhan bagi ke-12 suku Israel di tanah Kanaan. Kita akan masuk kepada jenis persepuluhan, saudara. Jadi persepuluhan itu ada 3 jenis. Yang pertama, Ma'aser Rison, itu terdapat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 28. Nanti saudara baca sendiri ya, saya hanya ringkaskan saja dari ayat 21 sampai 28 bahwa persepuluhan 11 suku Israel dikumpulkan lalu diserahkan kepada suku Lewi untuk dibagikan ke semua orang-orang Lewi. Jadi yang menerima persepuluhan adalah suku Lewi, bukan imam. Jadi 11 suku memberikan persepuluhannya kepada orang Lewi, salah satu suku dari 12 suku, bukan kepada imam Lewi. Kemudian persepuluhan suku Lewi diserahkan kepada Imam Harun, Bilangan pasal 18 ayat 28. Jadi 11 suku memberikan persepuluhan mereka kepada satu suku, yaitu suku Lewi. Kemudian suku Lewi juga yang sudah menerima persepuluhan, mereka akan memberi persepuluhan juga, saudara, kepada Imam Harun. Jadi begitu cara penerapan persepuluhannya. Imam hanya menerima persepuluhan dari suku Lewi, tidak dari 11 suku yang lain. Itulah kenapa saya bilang bahwa persepuluhan itu dilakukan oleh 12 suku, karena orang Lewi pun juga memberi persepuluhan, dan persepuluhan mereka dikhususkan untuk Imam Harun atau untuk imam. Kemudian yang kedua adalah Ma'aser Seni. Ma'aser Seni Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 27. Persepuluhan yang dikumpulkan tiap-tiap tahun dari hasil benih yang tumbuh di ladang di tempat khusus untuk dinikmati bersama-sama oleh ke-12 suku Israel. Jadi jenis persepuluhan Ma'aser Seni itu adalah persepuluhan yang dikumpulkan tiap tahun. Kemungkinan ini waktu hasil panen ya, saudara ya. Waktu hasil panen atau hari raya panen, di mana semua orang Israel kemudian berkumpul untuk merayakan hari raya panen mereka. Nah, disitulah persepuluhan itu dikumpulkan, kemudian dibelanjakan dan dinikmati secara bersama-sama. Jadi tidak ada persepuluhan jenis ini yang hanya diberikan kepada Lewi atau imam saja, tidak, tapi itu dinikmati oleh semua orang termasuk yang punya persepuluhan. Kemudian jenis yang ketiga adalah Ma'aser Ani, terdapat di dalam Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29. Persepuluhan Ma'aser Ani adalah persepuluhan yang dikumpulkan setiap 3 tahun dari hasil tanah yang ditujukan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi persepuluhan Ma'aser Ani itu memang dikhususkan untuk orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda, dan itu diberikan setiap 3 tahun sekali. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari persepuluhan. Mungkin saudara sudah punya gambaran apakah gereja pada zaman sekarang itu menerapkan persepuluhan yang persis sama dengan Alkitab. Jadi jangan cuma bilang persepuluhan itu Alkitabiah, tetapi penerapannya yang tidak Alkitabiah. Jadi separuh-separuh ngambilnya, saudara. Tujuan persepuluhan, dapat kita lihat bahwa persepuluhan yang ditetapkan Allah bertujuan untuk mencukupkan kebutuhan hidup semua orang Israel, baik suku Lewi yang bertugas mengurusi kemah pertemuan dan segala perkakasnya, maupun imam yang mengambil bagian dalam pelayanan di kemah pertemuan, bahkan orang asing, anak yatim, dan janda di sekitar mereka. Di sini jelas bahwa melalui praktek persepuluhan, Allah berniat menciptakan keseimbangan di antara orang-orang Israel, sehingga tidak ada kesenjangan sosial di antara mereka yang melayani Tuhan dan umatnya dengan umat yang dilayani. Bahkan orang-orang asing, janda, yatim piatu, yang jelas yang membutuhkan, saudara, mereka semua juga menikmati persepuluhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, yang perlu diperdebatkan itu bukan apakah persepuluhan itu wajib zaman sekarang atau tidak, tapi yang menjadi persoalan, apakah gereja sudah menerapkan persepuluhan yang benar-benar Alkitabiah di dalam Perjanjian Lama, ataukah hanya sekedar ayat-ayat persepuluhannya saja, kutuk-kutuknya saja jika tidak bayar, tapi bagaimana menerapkan persepuluhannya itu tidak dipakai, saudara. Jadi yang diambil yang enak-enak, yang menguntungkan diri saja, tapi yang tidak enaknya, yang merata untuk semua orang Lewi, ayat-ayat itu tidak dipakai.
Jadi itu yang perlu dipertanyakan, saudara. Apakah gereja sudah benar-benar alkitabiah persepuluhannya? Nah, di video berikutnya saya akan bahas tentang itu, saudara. Bahkan saya akan coba bahas nanti tentang ayat-ayat persepuluhan di dalam perjanjian baru yang sebenarnya sama sekali tidak kontekstual jika itu dipakai untuk melegalkan persepuluhan dan mewajibkan persepuluhan di zaman sekarang. Untuk itu silakan di subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saudara tahu jika ada video baru yang saya upload. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.